Sahabat GPIB yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Pendeta Yohan Moncesula, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Tanjung Selor. Saat ini melayani di Pos Pelkes Sinar Kasih Marasatu, Eklesia Longsam, dan Pengharapan Longtumu. Kita bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Terlebih pada saat ini kita masih diperkenankan untuk menjalani aktivitas dan kehidupan kita. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terlebih Tuhan, di hari ini kami dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dan sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kehidupan kami, agar di dalam pemberitaan firman ini kami dapat memahami dan terlebih Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam hidup kita selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Kadang kita bingung dalam memilih jalan mana yang harus ditempuh. Konflik antara keinginan, kenyamanan, dan kebebasan hidup menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dilalui. Semua orang percaya pasti ingin hidupnya supaya lurus dan benar, agar bisa mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Akan tetapi Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, berbagai penyesatan dan pengajaran yang keliru yang dianut oleh dunia bisa setiap saat membuat kita berbelok ke kiri dan ke kanan. Akhirnya hidup kita menjadi bengkok dan serong, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Berbagai kebisaan dunia bisa mengalihkan kita dari jalan yang lurus atau jalan yang benar, jalan yang terang, dan justru kehidupan kita menuju kepada kesesatan atau kegelapan. Pada akhirnya pencapaian dunia hanya demi untuk kita mencapai sesuatu yang sifatnya duniawi, lalu kemudian kita kehilangan jati diri sebagai orang Kristen. Demi kejar target, kita korbankan prinsip atau nilai-nilai Kristiani yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari kehidupan ini. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, supaya kita tetap berada pada jalan yang benar atau prinsip yang benar, kita harus melakukan pengajaran firman Tuhan, khususnya dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yang pertama ayat 23, menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Oleh karena itu, yang penting adalah menjaga hati dari segala hal-hal yang negatif,
yang masuk ke dalam hati kita, supaya hati kita tetap dikuasai oleh cinta kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang murni di hadapannya. Jadi jangan pernah mengisingkan hati kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Jangan biarkan dosa menguasai hati kita. Buanglah segala kebencian, dendam. Sebaliknya, isilah hati kita dengan cinta kasih Tuhan. Yang kedua, ayat 24, buanglah mulutmu serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bahkan dalam bacaan yang lain, Amsal pasal 3 ayat 13 mengatakan bahwa siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, kitab Amsal mengingatkan bahwa mulut bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena itu mulut perlu dijaga untuk menciptakan keadaan dan situasi yang aman dan tentram. Bagi kitab Amsal, mulut dijaga supaya apa yang dikatakan mendatangkan kebaikan, salom, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah arahkanlah pandanganmu ke depan. Pada ayat yang ke-25, janganlah kita menjalani hidup sambil mengingat kembali peristiwa masa lampau, masa-masa kelam yang mengganggu masa depan kita. Tetapi fokus menjaga mata, pandangan kita ke depan, meraih impian dan harapan kita. Jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan yang hanya menghambat kemajuan kehidupan kita. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, bacaan ini fokus kepada pentingnya menjaga hati, tutur kata, dan menjaga pandangan kita. Karena dari situlah merupakan sumber dari segala perilaku hidup, yang terutama adalah hati kita. Hati tidak hanya merujuk kepada emosi, tetapi ruang di mana keputusan, nilai-nilai, bahkan hal-hal yang sifatnya spiritual dibentuk. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita mengoreksi setiap pribadi dan kehidupan kita saat ini. Apabila dari dalam hati kita muncul hal-hal yang positif, maka akan terpancar kebaikan, dan secara otomatis tindakan dan perkataan pasti memiliki nilai positif, membawa damai sejahtera, berkat bagi sesama, bahkan bagi lingkungan sekitar di mana kita berada. Karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita menjaga hati kita, mulut kita dalam berbicara, mata kita memandang hal-hal yang baik dalam menggapai masa depan kita, atau seluruh keseluruhan organ tubuh kita, supaya tubuh kita tetap kudus dan suci, terhindar daripada kecemaran dosa. Sekalipun saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di zaman kehidupan yang saat ini berubah, banyak hal-hal yang kadangkala pengaruh dari media sosial. Seseorang hanya ingin karena trending, viral, dan acap kali kebiasaan-kebiasaan seperti ini mempengaruhi iman dan moral kita, mempengaruhi perilaku, sikap, dan perbuatan kita, bahkan hati kita dalam mengambil pilihan dan keputusan. Namun firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita agar tetap pada jalan Tuhan, tetap pada koridor firman Tuhan, dengan memiliki keteguhan hati pada prinsip firman Tuhan dan nilai-nilai moral yang baik dan benar. Walaupun memang memilih jalan yang benar, menjadi pengikut Yesus memang tidak populer, tetapi bagaimanapun saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus adalah tanggung jawab iman dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, mari teruslah menjalani hidup dalam koridor iman yang benar dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
Sahabat GPB yang terkasih, mari kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber berkat, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh diperkenankan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kami agar kami senantiasa menjaga hati, organ tubuh kami dari kecemaran dosa. Ajarlah kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah pilihan, keputusan kami senantiasa tetap pada jalan. Di tengah zaman yang berubah, sebagai pengikut Yesus kami tetap dipanggil untuk tetap menjalankan kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Bapa surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini, aktivitas, pekerjaan, kehidupan pribadi, keluarga, dengan terus memohon berkat damai sejahtera, sukacita, serta kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sahabat GPB yang terkasih, demikian morning call kita saat ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.